Jadi Jakarta itu sebetulnya hal yang harus melekat dalam sejarah presiden. Itu yang menyebabkan, atau itu alasan saya kira kenapa Pak Jokowi itu harus belusukan lagi di Jakarta, mengumpulkan relawan tuh. Walaupun tinggal sisa-sisa tuh, karena nggak cukup ya pasti dibawa dari macam-macam daerah, Solo terutama. Jadi kita lihat bagaimana komposisi politik Jakarta itu akhirnya berubah menjadi seolah-olah kampanye Presiden Jokowi. Dan unsur-unsur yang terlibat di situ tentu adalah mereka yang sampai sekarang masih melekat secara organik pada Presiden Jokowi. Tetapi hal yang harus kita pahami adalah buat apa sebetulnya seorang yang baru saja meninggalkan gelanggang politik sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, yaitu sebagai presiden, masuk lagi ke wilayah yang sebetulnya udah tidak lagi diperlukan, karena dia sudah masuk dalam tahap menjadi begawan. Tapi kenapa mesti turun gunung padahal barusan naik gunung, itu intinya. Lain kalau misalnya udah ya cukup lama lalu presiden ingin membantu partai politiknya, kan presiden kan nggak punya partai politik. Kalau SBY jelas itu dia masih cawe-cawe kalau istilah Pak Jokowi. Tapi SBY punya alasan karena dia adalah pembina atau pendiri partai politik Demokrat. Jadi SBY ingin memastikan bahwa partainya itu memperoleh dukungan rakyat. Nah kalau Jokowi partainya apa? Kan itu soalnya. Jadi kelihatan secara personal Jokowi ingin terus memamerkan kekuasaan dia. Ibu Mega juga kok berkampanye, Bu Mega punya partai, jadi dia berkampanye untuk kemenangan calon dari partainya. Kalau Pak Jokowi buat siapa? Itu buat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah bagian dari koalisi Kim Plus. Jadi Jokowi adalah bagian dari tim kampanye Ridwan Kamil akhirnya. Tetapi itu nggak pernah dieksplisitkan juga kan. Jadi itu masalahnya soal kemenduaan presiden atau sebut aja ketidakjelasan posisi presiden di dalam kampanye di Jakarta. Perilaku politik Jokowi ini kendati secara aturan tidak ada yang salah ya, namanya mantan presiden ya boleh-boleh aja gitu dia berkampanye. Tapi kan secara etika ini jadi persoalan yang serius gitu ya. Bisa kita pastikan setelah dari Jakarta ini Jokowi juga akan ke Medan. Di sana mana ada menantunya yang berlaga, pasti Jokowi akan berkepentingan bahkan all out untuk mensukseskan menantunya ini. Ya bahkan kalau Pak Prabowo yang berkampanye masih masuk akal, karena Prabowo ingin calon dari Gerindra itu terpilih, walaupun secara etik itu ya tidak diperlukan karena beliau berkedudukan sebagai presiden. Prabowo adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, maka harusnya tidak ikut di dalam kampanye. Tapi oke, itu mungkin semacam exception bahwa Prabowo juga merasa ini adalah bagian dari kepentingan koalisi itu, karena itu mesti ikut mendorong kemenangan Ridwan Kamil misalnya. Tapi itu nanti jadi problem karena akhirnya semua caleg atau semua kandidat yang disponsor oleh Kim Plus mesti ada tokoh-tokoh Kim Plus di situ, ya itu nggak ada soal. Tetapi kalau presiden kan dia mengganggu agenda negara, atau menteri juga mengganggu agenda negara. Jadi biarkan saja mereka yang bersaing di situ diurus oleh lokal pemenangan masing-masing kan. Jadi kalau Presiden Jokowi masih hadir di Jawa Tengah, hadir di Jakarta, pasti sebentar lagi hadir di Medan, lalu hadir lagi di Jawa Timur, itu menunjukkan betapa cemasnya Presiden dengan keadaan politik. Padahal ini cuma soal kecil aja, itu kan udah disiapkan isu-isu lokal, tapi nanti kurang lengkap kalau Jokowi sebagai figur itu tidak hadir untuk membela siapa yang di Medan itu, Blok Medan, anak Medan, membela Bobi Nasution. Itu juga menunjukkan ketidakmatangan Pak Jokowi itu. Demikian dengan tempat-tempat yang lain juga akan minta Pak Jokowi datang. Lalu Jokowi beredar lagi di dalam politik nasional, terutama di pilkada-pilkada, tanpa satu portofolio yang jelas. Sebagai apa sebetulnya kan? Sebagai tim pendukung, sama seperti di Jakarta. Nanti istilahnya kalau diundang maka saya akan datang membantu Ridwan Kamil. Padahal sebetulnya dari awal Jokowi ingin hadir di situ untuk jadi tokoh sentral sebagai vote getter kan.
munafiknya di situ tuh. Jadi bilang aja bahwa saya Joko Widodo, mantan presiden, menginginkan Ridwan Kamil jadi gubernur DKI karena dia yang paham tentang ibu kota, dia yang mampu untuk membersihkan sungai-sungai yang penuh dengan MCK. Itu mestinya begitu ucapannya tuh, walaupun orang tahu ya, oh ya, Ridwan Kamil diimpor sebetulnya hanya karena tukar tambah politik dengan Golkar di Jawa Barat, misalnya begitu cara atau keterangan yang pasti akan dikulik-kulik oleh netizen atau oleh kalangan pers. Tapi sekali lagi alasan Jokowi itu tidak berbasis pada semacam etika kepemimpinan, yaitu seseorang yang barusan lengser itu sebaiknya merenung supaya dia bisa tahu apa sebetulnya yang dia perbuat baik dan apa yang masih dianggap buruk oleh rakyat. Yang menarik ini posisi PKS kan ini apa ya ini kaitannya dengan Jokowi ini kan sangat jelas ya, karena kehadiran Jokowi ini buat PKS itu akan menjadi dilema. Dari sisi Pilkada Jakarta, kehadiran Jokowi itu sangat dibutuhkan oleh Ridwan Kamil. Tapi dari sisi konstituen PKS jelas Jokowi ini figur yang tidak diinginkan. Ini nantinya mungkin ada pendukung-pendukung ini pendukungnya PKS yang karena melihat oh di sana PDIP mereka akan lebih balik lagi ke PKS, tapi begitu lihat Jokowi ya menjauh lagi gitu. Karena banyak sekali kan pendukung-pendukung PKS itu konstituennya atau simpatisannya itu mereka mendukung PKS ini karena posisinya berseberangan dengan Jokowi. Ya, tentu pertanyaannya, apakah PKS membutuhkan dukungan Jokowi di DKI? Ya jawabannya secara taktis iya pasti, karena PKS calon Ridwan Kamil dicalonkan oleh Kimples, di dalamnya ada PKS dan wakil gubernurnya adalah kader PKS. Jadi PKS punya kepentingan taktis untuk memenangkan DKI. Tetapi kepentingan strategisnya apa? Bukan ke PKS menganggap dari awal bahwa Jokowi itu semacam penghalang dari politik atau ideologi politik PKS. Kan itu yang mesti dipikirkan. Jadi partai yang tumbuh secara ideologis mestinya konsisten di dalam garis ideologis. Kan PKS bukan partai pragmatis tuh. Nah itu yang saya kira kritik saya pada teman-teman PKS, bahwa rakyat akan melihat sebetulnya secara samar-samar PKS akhirnya tumbuh jadi partai pragmatis. Dan itu yang akan jadi komponen penggerus elektabilitas atau penggerus suara pasangan Ridwan Kamil dan calon PKS ini kan. Jadi sebetulnya kita mau lihat aja, saya mau lihat itu melalui perspektif kelurusan ideologi. Dan kelurusan ideologi kalau dia bengkok itu bisa berakibat ketidaklulusan PKS di Jakarta. Artinya Ridwan Kamil dibatalkan, atau bukan dibatalkan, maksudnya kalah dalam persaingan dengan Pramono Anung. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno itu udah jadi semacam figur tentang Jakarta yang kosmopolit, Jakarta yang plural, Jakarta yang bahkan sekuler mungkin. Jadi dua doktrin itu akan dihidupkan di dalam kampanye nanti tuh. Anies akhirnya memilih untuk bergabung dengan atau mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno. Itu penanda juga bahwa wilayah sekuler itu mendapat tambahan suara dari Anies yang tadinya dianggap sebagai wilayah ideologis Islam politik, kan itu dasarnya. Jadi bayangin anak Abah bergabung dengan Sidul, bergabung dengan PDIP dan bergabung dengan Ahoker, itu secara sosiologis itu betul-betul kuat. Bukan sekedar mayoritas, tapi penanda bahwa kota Jakarta itu tumbuh di dalam kultur yang kosmopolit. Itu intinya tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya agenda-agenda ideologi itu dijadikan alasan atau dijadikan pembeda di dalam kampanye nanti kan. Jadi jelas kampanye Pramono Anung dan Ridwan Kamil harusnya berbeda secara ideologis, karena sifat dukungan yang membuat PDIP lebih firm karena bahkan sendirian. Sementara Ridwan Kamil dan PKS itu bercampur di situ, karena Kimpres itu adalah campuran dari berbagai macam kepentingan, bukan campuran ideologi tapi berbagai kepentingan tuh yang bisa berseberangan dan bisa menghasilkan penjumlahan yang negatif. Maksudnya resultante dari penjumlahan itu jadi minus justru karena saing bersaing. Jadi sekali lagi kelihatan bahwa memang PKS terutama yang punya mesin kerja yang bagus di Jakarta tuh, tetapi dia sendirian karena
sifat ideologisnya. Tetapi sekaligus orang akan lihat PKS kalau dia ideologis ngapain bergabung dengan Kim Plus yang di dalamnya banyak unsur sekuler. Jadi soal ideologi ini saya kira penting untuk dikembalikan pada pemikiran kita bahwa politik itu mesti ada basis ideologi. Oke lah, kalau soal PKS kita tinggal tunggu bagaimana posisi mereka pasca pilkada. Ya, ini kalau menang ya mungkin lumayan lah mereka dapat posisi sebagai wakil gubernur walaupun kita tahu namanya wakil ya. Kemudian kalau kalah ini yang berat ini ya. Kan ini sejauh ini saja kita terlihat bahwa secara politis dengan keputusannya bergabung ke Kim Plus itu PKS sangat dirugikan. Dia banyak ditinggalkan oleh para pendukung dan konstituennya. Nah, kalau analisis Anda ini, apakah kehadiran Jokowi di Jakarta ini menguntungkan atau merugikan? Ini kalau buat Ridwan Kamil. Ya tapi udah kita terima aja itu sebagai semacam pragmatisme dalam politik, dan pragmatisme itu justru diorganisir atau diorkestrasi oleh mantan Presiden Jokowi. Dan kita akan mulai menilai bahwa justru kehadiran Jokowi di Jakarta itu bikin mual politik Jakarta. Karena menganggap ini ngapain nih orang nih dari Solo balik lagi ke Jakarta, nanti pindah ke Medan dan segala macam. Jadi itu sebetulnya kampanye buruk bagi Ridwan Kamil tuh. Lain kalau Ridwan Kamil misalnya berani mengatakan, ya saya Ridwan Kamil berpasangan dengan PKS dan kami ini adalah Kim, tapi bukan Kim Plus, melainkan Kim Minus. Lalu wartawan bertanya, kok minus? Iya, maksudnya minus Gibran, minus Jokowi. Itu lebih bunyi, lebih mampu untuk popping up ideas ketimbang bertemu dengan Jokowi. Kan rakyat Jakarta tahu bahwa siapapun yang menempel pada Jokowi itu artinya masih nyari sisa-sisa kekuasaan Jokowi yang memang udah punah, udah nggak ada tuh. Kecuali dimanipulasi lagi lewat lembaga survei, dimanipulasi lagi lewat keterlibatan aparat. Tapi saya kira aparat udah tahu bahwa Jakarta itu berbahaya kalau ada keterlibatan atau perintah untuk melibatkan aparat itu, dan itu harusnya jadi pertimbangan, jadi pikiran, harus jadi kematangan berpikir dari tim Ridwan Kamil ini. Saya anjurkan supaya masih ada hari Anda hentikan sensasi itu, karena nanti akan dianggap kalaupun Anda mulai melihat peluang untuk menang, ya tetap di ujungnya akan ada kampanye negatif pada Anda itu, bahwa Anda menang karena sensasi Jokowi, dan itu orang nggak percaya, itu artinya ada rekayasa. Juga kita mau selamatkan wajah Indonesia dari tatapan buruk luar negeri yang menganggap bahwa Jokowi itu nggak pernah punya poin di dalam politik. Dia hanya mau mengalirkan pragmatismenya ke semua lokasi politik yang menguntungkan dia. Jadi dia akan tidak diingat sebagai negarawan. Saya kira itu kalau saya bicara dengan diplomat asing atau wartawan asing, maksud saya itu terlihat begitu, atau analis asing itu dari Australia atau dari Amerika. Mereka melihat bagaimana Presiden Jokowi itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan semacam value dalam politik gitu. Jadi Jokowi tetap dianggap sebagai ya orang yang sekedar ingin berkuasa, bukan punya ide untuk mempertaruhkan nilai yang dia percaya itu. Jadi Presiden Jokowi akhirnya diingat lagi sebagai man of contradiction. Itu yang ditulis oleh analis Australia. Ya kita hanya bisa ucapkan sampai di situ dan berupaya untuk memantau dari dekat supaya Jakarta itu tidak jadi ladang tukar tambah politik baru yang memungkinkan kita kehilangan kepercayaan pada demokrasi dan kompetisi yang fair. Salam 0%. Yes, 0%. Salam Makassar.